Suatu pagi, di sebuah taman, seorang anak bernama Bagus sedang asyik bersantai. Bagus pun duduk di bangku taman sambil menikmati sebotol air mineral. Bagus tidak tahu dengan membuang botol yang masih berisi air dengan sembarangan akan memicu terjadinya penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Penyakit demam berdarah dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri seperti badannya kecil, tidak membentuk sudut 90 derajat, berwarna hitam putih, dan suka hidup di air yang bersih. Nyamuk Aedes aegypti betina bertelur pada air yang jernih dengan menghasilkan sejumlah 100 hingga 200 telur. Nyamuk Aedes aegypti memiliki metamorfosis lengkap, yaitu telur, larva atau jentik, pupa, sampai nyamuk dewasa. Telur akan menetas menjadi jentik-jentik dengan mengambil masa 1-2 hari. Lalu, dari jentik-jentik ke tahap pupa bisa mengambil masa 5-7 hari. Dan di tahap kepompong hanya akan mengambil masa 2 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Virus demam berdarah dengue yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti melekat pada kelenjar air liurnya. Ketika nyamuk sampai menggigit manusia, maka virus dengue akan masuk ke dalam tubuh. Virus dan sel manusia akan bersaing untuk mendapatkan protein. Persaingan akan tergantung pada antibodi. Jika antibodi pada tubuh manusia melemah, maka gejala dari virus dengue akan bermacam-macam, seperti demam tinggi dengan suhu tubuh berkisar 38 derajat Celcius. Pendarahan spontan yang memiliki ciri-ciri berupa bintik merah yang timbul pada kulit. Juga akan disertai dengan muntah darah. Bahkan hal yang paling buruk pun bisa terjadi, dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita. Agar tidak terjadi hal yang demikian, kita dapat mengantisipasinya dengan berbagai tindakan, seperti melakukan fogging pada daerah area rumah dan sekitar. Namun yang perlu diingat, melakukan fogging tidak merupakan solusi yang utama karena hanya akan membuat mati nyamuk dewasa. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, dapat melalui cara 3M+, yaitu pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air secara teratur. Kedua, menutup tempat penampungan air sehingga nyamuk tidak masuk untuk bertelur. Ketiga, mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu, yang menjadi plusnya adalah memberikan bubuk abate pada bak mandi dengan takaran 1 sendok makan untuk 100 liter air. Dan juga dapat menanam atau memelihara tanaman lavender pada area rumah. Tindakan terakhir dan paling sederhana untuk tetap diingat adalah membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan kita pun terhindar dari bahaya penyakit demam berdarah. Selamat pagi, perkenalkan kakak Imadeo Kacayadi. Kakak selaku pemegang program P2DBD di Puskesmas 1 Denpasar Selatan. Jadi P2DBD itu adalah program pengendalian dan pencegahan penyakit demam berdarah dengue. Pada kesempatan ini, pada kesempatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, kakak akan membawakan materi tentang PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Sebelum kakak masuk ke materi, kakak ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik. Selamat bergabung di SMP Nasional tahun ajaran 2021-2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Jadi adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan membahas tentang demam berdarah dengue. Berbicara tentang demam berdarah dengue, kita tentu identik dengan nyamuk. Jadi adik-adik, di dunia ini ada 3 spesies nyamuk. Yang pertama adalah nyamuk Aedes aegypti, kemudian nyamuk Anopheles, dan yang ketiga adalah nyamuk cule.
Jadi khusus pada pembahasan kali ini kakak akan menjelaskan tentang nyamuk Aedes aegypti selaku vektor atau media penular dari penyakit demam berdarah itu sendiri. Pada slide di samping adik-adik bisa melihat ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi adik-adik nyamuk ini memiliki ciri-ciri yaitu sepanjang tubuhnya berwarna hitam putih atau belang. Nyamuk ini sering kita jumpai di sekitar lingkungan kita karena nyamuk ini hidup di dalam dan di luar rumah. Nyamuk ini biasanya aktif menggigit tubuh manusia pada pagi dan siang hari. Jadi nyamuk ini menggigit tubuh manusia untuk membantu dari sistem reproduksinya itu sendiri. Biasanya nyamuk yang menghisap darah itu adalah spesies dari nyamuk betina. Jadi adik-adik ini pada slide selanjutnya kakak tampilkan siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi ada 4 adik-adik. Yang pertama pada fase telur. Jadi adik-adik telur nyamuk ini biasa kita temukan pada genangan air. Kenapa seperti itu? Karena telur ini akan cepat menetas apabila dia terkena air adik-adik. Nah, sekali bertelur nyamuk bisa menghasilkan 100 sampai 200 butir telur. Nah, setelah penetapan telur, nyamuk ini setelah penetapan telur, maka ia akan berevolusi menjadi larva atau jentik. Nah, jentik ini juga hidup pada genangan air adik-adik. Khusus untuk jentik dari nyamuk Aedes aegypti itu biasanya ditemukan pada genangan air bersih. Jadi air bersih contohnya adalah pada dispenser, kemudian bak mandi, kemudian di kolam-kolam yang tidak bersihkan, pot bunga yang ada di lingkungan rumah adik-adik. Kemudian setelah menjadi jentik, maka dia akan berubah menjadi pupa. Pupa itu adalah kepompong. Nah, pada masa pupa ini dia akan hidup selama 5-7 hari sebelum dia berevolusi menjadi nyamuk dewasa. Nah, pada tahapan nyamuk dewasa ini adik-adik, nyamuk ini hanya dapat bertahan hidup selama 14 hari atau 2 minggu. Nah, khusus di Peta Denpasar kita program untuk pencegahan dari penyakit demam berdarah itu sendiri difokuskan untuk memberantas pada fase jentik. Makanya di Denpasar itu banyak terdapat juru pemantau jentik yang mungkin adik-adik sering jumpai di rumah. Apalagi sekarang adik-adik lebih banyak sistem belajarnya di rumah, mungkin sering bertemu dengan juru pemantau jentik yang ditugaskan oleh staf puskesmas. Ya, baik adik-adik. Di slide berikutnya adalah bionomik dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi bionomik itu adalah kebiasaan hidup dari nyamuk adik-adik. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, nyamuk ini dapat bertahan hidup selama 14 hari. Dan kemudian dia menghisap darah itu tidak hanya sekali adik-adik, tapi berulang-ulang kali. Nah, pada saat dia menghisap darah, nyamuk ini akan mengeluarkan juga air liur. Nah, air liurnya inilah yang mengandung virus dengue yang dapat menularkan penyakit demam berdarah dengue itu sendiri adik-adik. Nah, seperti yang kakak bilang juga tadi, sekali bertelur nyamuk ini dapat menghasilkan 100 sampai 200 butir telur dan telurnya akan cepat menetas apabila dia terkena air. Makanya pada genangan-genangan air bersih kita sering menjumpai telur-telur nyamuk dan juga jentik-jentik nyamuk adik-adik. Nah, slide selanjutnya adalah cara penularan dari penyakit demam berdarah. Nah, seperti yang kakak bilang adik-adik, penyakit ini ditularkan oleh vektor nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Kemudian, nah ini cara penularannya adik-adik pada slide berikut. Nah, misalkan ada orang yang sakit, nyamuk akan datang, kemudian menghisap darah dari orang tersebut, kemudian virus dengue yang ada pada tubuh nyamuk itu kemudian akan menghisap lagi orang yang sehat, maka orang yang sehat itu akan menimbulkan gejala-gejala seperti panas, kemudian badannya menggigil, kemudian mual-mual dan terasa muntah, maka itu sudah merupakan diagnosa dari penyakit demam berdarah dengue. Nah, ini adik-adik pada slide berikutnya,
ini adalah tempat penampungan air yang berpotensi dihinggapi oleh nyamuk Aedes aegypti. Yang pertamanya ada pot bunga. Pot bunga ini ada apabila dia di bawahnya tidak disekan lubang, maka airnya akan tergenang dan di sanalah biasanya nyamuk Aedes akan bersarang dan bertelur ada. Kemudian dispenser. Nah, pada tempat penampungan air yang ada di bawah dispenser ini itu harus sering-sering dibersihkan ada. Juga kalau bisa digosok karena telur nyamuk itu kalau hanya dituangkan saja airnya, itu telurnya akan masih menempel pada dinding dari tempat penampungan air pada dispenser ini. Nah, kemudian bak mandi ada bak mandi. Nah, belakangan ini kan kalau di kota itu lebih banyak biasanya menggunakan ember dan shower. Sangat jarang ditemukan bak mandi seperti pada foto di sebelah. Namun adik-adik, apabila terdapat bak mandi seperti ini, itu harus dikuras adik-adik. Harus sering-sering dikuras. Maksimal itu 2 hari sudah harus dikuras. Karena telur nyamuk itu biasanya banyak hinggap di dinding-dindingnya adik. Selain dikuras juga harus disikat adik. Dan apabila tidak digunakan, lebih baik itu dikosongkan. Karena dari hasil pemantauan dari Jumantik kami, biasanya di bak mandi ini sering ditemukan jentik dan juga telur jentik yang hinggap pada dinding-dinding bak mandinya. Nah, kemudian ini ada tempat tirto atau tempayan. Nah, ini yang rawan adik. Biasanya pada musim-musim hujan. Nah, kalau di Bali itu biasanya pada saat ada upacara itu biasanya orang-orang lunas tirto dan itu biasanya terbuka adik. Nah, pada saat musim kemarau seperti ini mungkin dia tidak ada air, namun pada saat hujan dia akan tergenang air dan itu biasanya sering orang-orang pemilik rumah itu lalai. Nah, maka dari itu lebih baik jika memang tidak digunakan itu lebih baik dibalik adik atau ditutup kalau memang itu tempat penampungan airnya memang dipakai, itu sebaiknya diisi penutup di atasnya adik agar tidak ada nyamuk yang hinggap dan bertelur di sana. Nah, slide berikutnya ini adalah gejala dari demam berdarah dengue adik. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, penderita akan mengalami panas itu sekitar 2-7 hari. Biasanya suhu tubuhnya akan naik itu lebih dari 37 derajat Celcius. Kemudian muncul bintik-bintik merah itu di sekitar kulit. Nah, apabila ini tidak segera ditangani akan menimbulkan syok adik. Syok akibat dari suhu tubuhnya yang kelewat meninggi. Nah, bagaimana upaya penanganannya? Nah, pada slide berikut adalah upaya penanganannya. Yang pertama, penderita harus diberikan minum air putih yang banyak dari. Tujuan dari diberikan minum air putih adalah untuk mencegah si penderita agar tidak dehidrasi. Karena dari suhu tubuhnya meninggi itu pasti akan banyak mengeluarkan cairan. Kemudian diberikan kompres dengan air dingin. Kemudian berikan obat penurun panas. Bisa diberikan paracetamol dan yang paling penting adalah segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan dimaksud bisa berupa klinik, kemudian puskesmas ataupun rumah sakit. Ya, baik adik-adik, tadi kakak sudah menjelaskan tentang ciri-ciri nyamuk, kemudian gejala dari penyakit demam berdarah dengue, dan sekarang yang paling penting adalah bagaimana adik-adik dapat mencegah agar tidak tertular dari penyakit demam berdarah dengue itu sendiri. Dan juga bisa adik-adik terapkan pada saudara-saudara adik-adik di rumah. Yang pertama tentu dengan menerapkan 4M+. Apa itu 4M adik-adik? Yaitu yang pertama adalah menguras tempat-tempat penampungan air yang ada di depan rumah adik-adik, seperti bak mandi terutama yang biasanya sering menjadi tempat untuk bersarangnya dari vektol demam berdarah itu sendiri. Dan kemudian adalah menutup tempat-tempat penampungan air yang memang tidak dipakai, yang memang sudah tidak dipakai. Kemudian mendaur ulang apabila ada botol-botol bekas yang memang masih bisa dipakai, itu bisa adik daur ulang atau adik jual ke bank sampah. Yang terakhir adalah adik sering memantau lingkungan sekitar tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah adik
agar tidak ada genangan air dan juga tidak ditumbuhi jentik adik-adik. Pada saat memantau ini adik-adik juga bisa menerapkan 3 kegiatan yang sebelumnya seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang. Serta adik-adik juga bisa membubuhkan bubuk abate yang adik-adik bisa minta di puskesmas atau tim pemantau jentik yang berkunjung ke rumah adik-adik. Nah, kemudian plusnya apa adik-adik? Adik-adik bisa menggunakan lotion anti nyamuk sebelum tidur agar pada saat beristirahat adik-adik tidak diganggu oleh nyamuk Aedes itu sendiri. Yang kemudian tidak menggantung baju adik-adik. Nah, biasanya selesai beraktivitas, selesai pulang dari sekolah, adik-adik merasa capek. Nah, itu keringat adik-adik akan menimbulkan bau yang mengundang nyamuk untuk hinggap ke sana adik-adik. Karena nyamuk ini suka pada tempat-tempat yang lembab. Yang kemudian memperhatikan perabotan rumah tangga juga adik-adik. Perabotan rumah tangga seperti ember yang sudah tidak dipakai itu bisa adik-adik singkirkan agar tidak menjadi tempat perindukan dari nyamuk itu sendiri adik-adik. Demikian adik-adik, sebelum kakak tutup, kakak juga mengingatkan adik-adik untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan imun tubuh adik-adik supaya tidak tertular dari penyakit COVID-19, di mana penyakit tersebut juga perlu kita waspadai adik-adik karena kasusnya juga sudah mulai meningkat belakangan ini, khususnya di Kota Denpasar, agar adik-adik dan juga keluarga di rumah tetap sehat dan tidak tertular dari coronavirus disease. Baik adik-adik, sampai jumpa.